Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, tempat di mana kalian mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan mempelajari teori-teori yang mendalam tentang ilmu tajwid. Kemudian juga di sini teman-teman bisa praktek latihan sampai benar-benar bisa memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dan belum berlangganan terhadap channel ini, alangkah baiknya jika teman-teman bersedia untuk mengklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Dan kami juga tentunya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video dan tentunya mengajarkan teman-teman tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan tentunya jangan lupa untuk juga menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan kami berikan. Baik, apa yang akan kita pelajari di sini? Tentu masih dalam pembahasan makharijul huruf, tempat keluar huruf hijaiyah. Dan kali ini kita akan berbicara tentang huruf Shad, huruf yang terbilang sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena memang huruf ini pertama tidak kita miliki dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, huruf ini didukung dengan sifat-sifat yang tergolong susah atau rumit dalam pelafalannya. Namun, setelah teman-teman menonton video ini dan menyaksikan dengan baik apa yang kami terangkan, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat memahami, dan tentu juga teman-teman menonton video ini sampai selesai dan ikut latihan di akhir video. Teman-teman dapat mengetahui cara melafalkan atau membaca huruf Shad yang fasih dan benar. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai habis dan jangan di skip. Baik, huruf Shad. Kita mulai dari makhrajnya. Di manakah letak makhraj huruf Shad? Letak makhraj huruf Shad sama seperti huruf Sin dan Zai yang sudah pernah kita terangkan pada video sebelumnya, yaitu pada ujung lidah kita. Di bagian ujung lidah menyentuh ke gigi seri bawah yang menghadap ke dalam. Artinya gigi seri bawah bagian dalamnya. Tempelkan di gigi. Ingat, tempelkan di gigi, jangan digusi, ya. Di gigi, jangan digusi. Kita tempelkan, tekan, kemudian lafalkan. So, ya. So. Baik. Kemudian, untuk dapat melafalkan huruf ini dengan benar dan fasih tentunya, teman-teman juga harus mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf Shad agar karakter suara yang kita baca itu bisa pas dan benar. Baik. Sifat pertama yang dimiliki oleh huruf Shad ialah al-hams. Apa itu hams? Yaitu adalah saat kita membaca huruf Shad, pastikan ada suara nafas yang terdengar. Jangan melafalkan huruf Shad tanpa ada terdengar suara nafas. Kayak gini misalkan. So, ya. Harus terdengar suara nafas. So. Baik. Kemudian sifatnya yang kedua adalah rokhawah. Apa sih rokhawah? Yaitu kita harus mengalirkan suara huruf Shad saat kita membaca huruf ini. Maksudnya apa mengalir? Apakah tidak ada huruf hijaiyah yang dialirkan suaranya? Maksud dari mengalirnya suara ialah kita lafalkan hurufnya saat huruf Shad ini dalam keadaan berharokat, kita keluarkan dulu suara hurufnya, kemudian diikuti dengan suara harokatnya. Anggap Shad berharokat fathah, maka keluarkan dulu suara huruf Shad. Kemudian lafalkan fathahnya. So. Nah, kayak gitu. Kemudian saat ia dalam keadaan sukun, kita alirkan suaranya. As. Ya, jadi jangan as, tapi as. Ya, kayak gitu suaranya. Itulah yang dimaksud dengan rokhawah. Kemudian sifat yang ketiga ialah isti'la, yaitu huruf Shad ini harus dibaca tebal. Oke, huruf Shad harus dibaca tebal. Nah, bagaimana caranya menebalkan suara huruf Shad? Baik, caranya ialah dengan melakukan dua cara ini. Ya, teman-teman perhatikan dengan baik. Dengan melakukan kedua cara ini, kita baru bisa melafalkan huruf Shad dengan tebal. Nah, selain kita sudah meletakkan ujung lidah pada makhraj huruf Shad, kita juga perlu mengangkat bagian pangkal lidah. Itu yang pertama, kita angkat bagian pangkal lidah.
pangkal lidah letaknya di belakang tentunya. Kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah menyempitkan katup epiglotis kita. Kita tekan katup epiglotis, kemudian kita angkat bagian pangkal lidah, kemudian baru kita lafalkan setelah kita menempelkan ujung lidah. Jadi urutannya, tempelkan dulu ujung lidah ke gigi, kemudian angkat bagian pangkal lidahnya, kemudian tekan katup epiglotisnya, keluarkan suaranya. Kayak gini jadinya. So, 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 so. Nah, itulah bagaimana suara huruf sod dibaca tebal. Baik. Kemudian sifat yang keempat ialah itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq artinya menahan suara. Ya, itbaq artinya bukan lengket. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa buku, karena salah memahami dari makna kata itbaq, maka mengartikan itbaq pada sifat huruf hijaiynya dengan lengket. Dan kita nggak bisa menerapkan makna lengket ini di suara huruf sod. Karena sifat ini adalah karakter suaranya. Bagaimana karakter suaranya lengket itu bagaimana sih? Nah, kita tidak bisa melafalkan lengket atau menerapkan lengket pada sifat huruf sod ini. Nah, makna yang benar ialah menahan tertahannya suara di bagian tengah mulut kita. Karena tekanan suara itu ditekan oleh bagian tengah lidah untuk mengarah ke arah langit-langit, dan itu membuat suaranya tertahan di bagian tengah mulut. Jadi saat kita melafalkan huruf sod ini, kita tidak mendorong suaranya keluar, tapi tahan suaranya di bagian tengah mulut kita dengan menggunakan bagian tengah lidah kita untuk menekan alur suara ke arah atas. Jadi kayak gini suaranya. So, 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 soi. Baik. Kemudian sifat yang kelima yaitu as-safir, itu adalah mengeluarkan suara desis saat kita melafalkan huruf sod. Jadi desisnya seperti ini suaranya. Dan karena huruf sod ini bersifat tebal atau bersifat isti'la yang dia harus dibaca tebal, otomatis suara desisnya pun akan terdengar tebal ya. So, os, os. Nah, kalau sin kan tipis, desisnya kayak gini. As, as. Tapi kalau sod, os, os, os. Jadi itulah 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf sod. Baik, pembahasan selanjutnya ialah kesalahan yang sering terjadi atau umum terjadi saat kita melafalkan huruf sod. Yang pertama adalah menggunakan kedua bibir saat melafalkan huruf sod ya. Jadi yang ini keliru. Ingat, sod ini bukan huruf bibir. Jadi jangan menggunakan kedua bibir saat melafalkan huruf sod. Nah, ini banyak sekali dilakukan. Misalkan sod dalam keadaan sukun. Yas ya. Yas launaha yas. Yas yaslaunaha. Bukan huruf dua bibir, tapi huruf lidah. Bibirnya biasa aja. Yas, yas, yaslaunaha. Yas, yas, yaslaunaha. Dan berikutnya kita akan praktek membaca huruf sod. Silakan teman-teman ikuti kami. Kita mulai terlebih dahulu dari huruf per huruf. So, 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 su, 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 si, 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 as, 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 us, 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 yes, 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 aso, aso, aso. Sekarang kita praktek pada kata per kata. Sodaqoh, sodaqoh, sodaqoh. Yansurun, yansurun, yansurun. Sirato, sirato,
صراط أصدق 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 مصلحون 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 إصلاح 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 الصلاة 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 الصدور 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 الصراط الصراط الصراط. Sekarang kita praktek membaca huruf shad pada potongan-potongan ayat berikut. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Baik, jadi seperti itulah cara membaca huruf shad yang fasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Dan tidak lupa untuk men-share video ini kepada yang lain agar yang lain juga dapat ikut belajar dan mengetahui cara membaca Al-Quran yang fasih. Dengan begitu, teman-teman dapat pahala jariahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.